Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib ini kita akan memulai kitab baru yang berjudul Ummahatul Mukminin wa Banatur Rasul. Dan juga kitab lainnya yang menjadi tambahan dari referensi adalah As-Simtus Tsamin fi Manaqibi Ummahatil Mukminin karya Al-Imam At-Tabari, sahibut tafsir At-Tabari yang wafat pada 694 Hijriah. Kitab ini mengisahkan atau menceritakan tentang istri-istri Rasulullah SAW yang mulia, yang mana setiap daripada istri Rasulullah SAW sudah pasti menjadi istrinya lagi ketika nanti di surga. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi-nabi lebih utama daripada orang-orang beriman, dan istri-istrinya adalah ibunda bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya setiap daripada istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada yang boleh dari kalangan sahabat yang menikahi istri-istri Rasulullah SAW. Karena bagaimana mungkin kita menikahi ibunda kita? Tidak mungkin. Dikarenakan juga seorang wanita ketika menikah lagi selepas wafat suaminya, maka dia akan bersama suami terakhirnya. Ayyuma imra'atin nakahat tazawwajat thumma mata zawjuha fahiya li akhiri azwajiha. Rawahu Abu Daud. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap wanita yang menikah kemudian wafat suaminya, thumma tazawwajat ba'dah, kemudian dia menikah lagi, maka di surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga dia bersama suami terakhirnya. Maka dahulu, ini yang sering kami ceritakan juga, ayah mertua kami rahimahullah Ustaz Ibrahim Said pernah bilang sama ibu mertua kami ketika sebelum wafat, namanya Jamilah ibu mertua kami. Jamilah, nanti kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi. Wasiat sebagian. Saya ingin di surga bersama kamu. Kalau kita ingin bersama istri kita di surga kelak, maka berarti kalau dia ketika kita meninggal dunia, maka wasiatkan agar dia tidak menikah lagi. Tapi pada akhirnya itu pilihan. Karena tidak ada paksaan untuk menikah lagi atau tidak ketika satu pasangan yang meninggal dunia. Maka dalam hal ini kita mempelajari kisah yang mulia. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yusuf di ayat terakhirnya, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah itu terdapat pelajaran yang luar biasa. Intisarinya bisa diambil. Setiap pelajaran bahkan sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah-kisah. Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama pembahasan berkenaan tauhid, yang kedua pembahasan berkenaan syariat, dan yang ketiga pembahasan berkenaan qasas, kisah-kisah. Maka seorang yang mau meneladani seseorang lainnya, maka hendaknya dia mempelajari melalui kisah-kisah. Karena kisah menggugah jiwa. Seorang yang paham biografi seorang, maka dia akan menjadikan orang tersebut sebagai role model. Di zaman sekarang, kita tahu, generasi muda krisis role model. Seolah-olah kita tidak memiliki role model. Banyak yang menjadikan orang di luar sana sebagai role model. Karena mereka tidak mengenal siapa nabinya. Tidak tahu bagaimana istri-istri Rasulullah. Tidak kenal sahabat. Sehingga mereka menjadikan orang Korea, K-pop, dijadikan sebagai idola. Orang-orang kafir dan penganut LGBT dijadikan sebagai idola. Karena mereka tidak kenal sahabat. Mereka tidak kenal orang Rasul di zaman terdahulu. Dan pada akhirnya betul. Life is a matter of choices. Hidup adalah tentang pilihan. Kalau kita tidak menjadikan Rasulullah, para sahabat, istri-istri Rasulullah sebagai teladan dan role model bagi kita, kita akan mencari dan menjadikan orang lain sebagai role model. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Maka tugas kita untuk meneladani para sahabat salafus saleh. Karena kita bermanhaj dengan manhajnya para sahabat dan manhaj salafus saleh, maka kita harus mengetahui bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka memandang hidup, bagaimana mindset mereka, bagaimana pola pikir mereka, bagaimana gerak-gerik mereka ketika mereka masih di dunia. Itulah yang dijadikan sebagai contoh dan teladan. Tidak butuh lagi kita contoh-contoh orang di masa sekarang. Cukuplah mereka sebagai teladan. Yang kita bicarakan pada saat ini adalah Ibunda Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya
beliau umurnya 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lahir tepat pada tahun gajah. Maka beliau radhiyallahu taala anha merupakan keturunan Quraisy, keturunan yang mulia. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Qusay. Sebagaimana nasab Rasulullah SAW adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Khuzaimah ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'at ibn Adnan. Nasabnya bertemu di Qusay. Artinya Khadijah adalah seorang al-Asadiyah al-Qurashiyah. Seorang yang memiliki nasab mulia. Memiliki kedudukan yang tinggi. Memiliki pangkat dan jabatan. Di kalangan Quraisy. Dia adalah public figure. Tetapi mampu diberi gelar sebagai At-Tahirah. Gelar yang tidak dimiliki wanita sebelumnya. Dan tidak dimiliki lagi setelahnya kecuali Sayyidah Fatimah. Artinya, pantaslah seorang yang mulia mendapatkan yang mulia. Gelar yang didapatkan oleh suaminya, yaitu Rasulullah SAW adalah gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Dia punya gelar, sama-sama punya gelar. Dan gelarnya bukan lagi gelar akademik, bukan lagi gelar university. Gelar ini tidak didapatkan di Universitas Islam Madinah, tidak didapatkan dari Lipia, tidak didapatkan dari universitas top-top dunia, atau MIT, Berkeley, Harvard, Stanford, tidak. Didapatkan melalui gelar lapangan. Gelar lapangan itu adalah Al-Amin, yang dapat dipercaya. Tahukah Anda, gelar Al-Amin tidak didapatkan Rasulullah SAW kecuali berpuluh-puluh tahun hidup berinteraksi dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Artinya, ini adalah gelar yang terbukti, proven, followed by huge numbers of people, diikuti oleh banyak orang. Dan artinya Rasulullah SAW ketika mendapatkan gelar Amin, tidak mungkin dan tidak bukan Rasulullah tidak bergaul, nggak mungkin. Artinya Rasulullah tidak eksklusif. Ketika Rasulullah memiliki akhlak yang baik, perang yang baik, beliau tidak eksklusif. Benarlah perkataan beliau, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang baik akhlaknya, dia bergaul dengan orang lain, tapi dia sabar dengan kejahatan dari mereka, maka lebih baik daripada seorang mukmin yang eksklusif. Artinya, gelar Al-Amin tidak mungkin didapati kalau beliau hanya bergaul dengan segelintir orang saja. Sedangkan gelar ini diakui oleh orang-orang mukmin dan orang-orang musyrik ketika itu. Pun begitu. At-Tahirah, gelar yang sangat tinggi dan sangat mahal, didapatkan oleh seorang janda bahkan. Yang mana beliau pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Yang melahirkan daripada pernikahan yang pertama ini Halah dan Hind. Kemudian meninggal Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Lalu beliau menikah lagi dengan Atiq bin Aiz bin Abdullah Al-Makhzumi. Kemudian meninggal lagi. Artinya beliau memang seorang janda yang berkualitas. Yang mampu diberikan gelar At-Tahirah. Kalau perawan diberikan At-Tahirah wajar. Karena memang perawan pingitan. Tapi kalau janda diberikan gelar At-Tahirah yang wanita suci, artinya sama sekali tidak pernah tersentuh oleh orang yang bukan mahramnya kecuali suaminya. Dia menjaga bagaimana dirinya agar tidak mampu tersentuh kecuali oleh orang-orang yang dihalalkan untuknya. Maka pada saat itu banyak lelaki yang melamar Khadijah. Bagaimana tidak? Seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, nasabnya bagus, cantik, rupawan, memiliki harta yang banyak. Dan beliau adalah orang yang paling cerdas dari segi pendidikan dari kalangan Quraisy. Maka wajar saja kompetitor Khadijah bukan lagi dari bangsa Quraisy, bukan. Tapi beliau adalah wanita kompetitornya, wanita paling mulia sejagat raya. Dari mana dalilnya? Dari hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnaut. Kata Rasulullah SAW, hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagimu 4 wanita yang top di alam semesta. Yang pertama adalah Maryam binatu Imran.
Maryam ibnatu Imran. Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya secara eksplisit di dalam Quran. Hanya ada satu wanita yang disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, yaitu Maryam. Bahkan dijadikan sebagai nama surat. Yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammadin. Yang keempat adalah Asiyatu imra'atu Fir'aun. 4. Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Asiyah yang disebutkan dalam satu redaksi hadis. Bagaimana dengan Aisyah? Aisyah disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, Fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'ir at-ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding seluruh manusia, dibanding seluruh wanita yang hidup pada saat itu seperti makanan terbaik di antara makanan-makanan. Maknanya Aisyah memiliki kedudukan juga yang paling baik. Tapi top wanita sejagat alam raya adalah Maryam. Yang nomor 2 adalah Khadijah bintu Khuwailid. Artinya saingan Khadijah bukan lagi orang Quraisy, bukan. Tapi saingannya adalah wanita terbaik sepanjang sejarah manusia. Ini yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita lain. Maka wajar saja beliau ketika sudah berumah tangga dengan wanita-wanita lainnya, dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Zainab bintu Khuzaimah, dengan Zainab bintu Jahshin, dan wanita-wanita lainnya, beliau seringkali menyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan setiap kali menyembelih satu ekor kambing, dagingnya diberikan kepada kerabat Khadijah. Sampaikan salamku kepada kerabat Khadijah. Sangat cintanya. Bahkan bagaimana beliau mengungkapkan rasa cintanya, dia adalah ungkapan rasa cinta yang paling elegan dan paling romantis. Saya katakan, tidak ada ucapan cinta paling romantis melebihi ucapan Rasulullah ketika mengungkapkan cintanya. Bagaimana beliau mengungkapkan cintanya? Kata Rasulullah, Inni qad ruziqtu hubba. Aku telah diberikan rezeki untuk mencintai dirinya. Gak ada ucapan romantis melebihi romantis Rasulullah SAW. Orang ketika mengungkapkan cinta hanya sekedar I love you, aku cinta kamu, selesai. Tapi tidak dengan Rasulullah. Mencintai Khadijah adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka wajarlah bila pernikahan antara Rasulullah dengan Khadijah adalah pernikahan yang paling mulia dalam sejarah peradaban manusia. Karena cintanya tidak sama sekali dibangun di atas hawa nafsu belaka. Tapi ada peran Allah, bahwa Allah lah yang memberikan kepada mereka berdua rasa cinta. Maka kita harus pahami bahwa rasa cinta kita kepada istri, rasa cinta istri kepada kita sebagai suami, itu adalah rasa cinta yang Allah berikan. Bukan semata-mata kita mencintainya atau dia mencintai kita. Maka wajar saja selama 25 tahun Khadijah berumah tangga dengan Rasulullah SAW, tidak pernah ada satu kata yang meninggi di sana. Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya. Bahkan Khadijah rela hidup bersama Rasulullah SAW dalam keadaan banyak anak. Kita tahu berapa anak Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah? Ada Hin, ada Halah. Ada Hin, ada Halah. Kemudian juga Rasulullah mengasuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah punya budak Zaid bin Harisah. Ini 4 orang, bayangkan. Ditambah lagi dengan anak dari Khadijah, ada berapa? Qasim, Abdullah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. 10 orang di dalam rumah Rasulullah SAW. Bayangkan 10 anak. Seorang janda, kaya raya, cantik rupawan, memiliki pangkat jabatan dan nasab yang tinggi dalam kerajaan Quraisy, menikah dengan orang yang kekayaannya di bawah dia. Tetapi masih mau ngurus 10 anak di rumahnya. Makanya wajar saja ketika Jibril datang menjumpa Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ini Khadijah akan datang kepadamu membawa lauk-lauk. Kemudian nanti salamkan kepadanya bahwa aku memberikan salam kepadanya dan Allah memberikan salam kepadanya. Dan sampaikan kepada dia bahwa telah dipersiapkan untuknya surga yang sama sekali tidak pernah ada kebisingan di dalamnya. Para ulama menjelaskan, mengapa dipersiapkan surga yang tidak pernah ada kebisingan di dalamnya. Kata para ulama, dikarenakan rumah tangga Khadijah bersama Rasulullah tidak pernah ada keributan, tidak pernah ada kebisingan, walaupun hanya satu kata patah.
Iya, pada akhirnya memang rumah tangga yang diridhoi bukan rumah tangga yang cekcok setiap hari. Tidak. Khadijah adalah rumah tangga sempurna. Bahkan para ulama lain menjelaskan mengapa digambarkan surganya tidak ada sama sekali kebisingan. Dikarenakan Khadijah ketika anak nangis langsung segera ditangani. 10 anak nangis 1 ditangani. Artinya sangat pay attention. Semua anaknya, 10 anaknya. Bayangkan. Dan betapa banyak cobaan Khadijah. Qasim meninggal sebelum usia 2 tahun. Abdullah meninggal ketika masih kecil. Dan kita tahu semua bahwa anak-anak Rasulullah SAW itu laki-lakinya meninggal di waktu masih kecil. Bagaimana berat dan cobaan Khadijah. Bagaimana ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan oleh suaminya. Yang suaminya adalah anak daripada Abu Lahab. Tapi Khadijah begitu tabah dan teguh ketika mendapatkan cobaan-cobaan tersebut. Wajarlah bila pernikahan mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala.